Ah. Oh, tuh. Halo. Nah, sekarang prosedur penambahan anggota sekutu. Nanti lihat rekaman ya Mbak Iliana ya. Nah, jadi tadi kan kita bisa bikin perusahaan persekutuan dari awal. Janji ada juga yang dari misalnya saya perusahaan perorangan jadi persekutuan bisa. Nah, sekarang di sini bisa juga kita mau nambah nambah sekutu baru, atau misalnya salah satu sekutu ada yang mengundurkan diri, itu bisa. Ini nanti kita lihat cara menghitungnya seperti apa. Nah, prosedur penambahan anggota sekutu, membeli hak dari salah seorang atau lebih anggota sekutu lama itu bisa. Jadi modal perusahaannya sama sekali nggak berubah, hanya dia membeli bagian. Misalnya saya punya, halo halo halo, dengar suara saya? Halo, sudah kembali? Halo, sudah dengar lagi? Halo, bisa dengar saya? Oke. Nah, jadi saya lanjutkan ya. Ini mau ada anggota sekutu yang baru. Nah, caranya tuh gimana? Itu yang pertama, bisa membeli hak dari seorang sekutu lama. Jadi misalnya saya punya hak di situ proporsi 50%. Misalnya Mbak Ratna mau masuk, Mbak Ratna beli 20% dari saya, berarti bisa. Jadi modal perusahaan awal itu nggak berubah, hanya proporsi antara kepemilikan saya berkurang. Kepemilikan saya berarti jadi 30%, Mbak Ratna jadi 20%. Yang awalnya saya 50%, tapi jumlah modalnya nggak berubah. Sedangkan yang kedua itu menyetorkan aktiva kepada persekutuan. Nah, berarti ini karena dia menyetorkan yang baru, berarti proporsi jumlah modal berubah. Yang awalnya misalnya cuma 10 juta, sekarang jadi 15 juta, seperti itu. Bisa langsung ke contoh soal mungkin. Nah, ini tentang penilaian kembali. Coba dibuka halaman 626 di sini. Contoh ya. Penilaian kembali. Ini neracanya di halaman 6.27, itu neraca sebelum ada anggota baru. Itu sebelum penilaian kembali. Jadi ingat, kalau di sini pokoknya kalau perusahaan persekutuan itu kita barang-barangnya harus dinilai kembali, biasanya seperti itu. Jadi ini neraca sebelum penilaian kembali, seperti yang paling atas ya, di halaman 6.27. Dibuka halaman 627. Neraca yang paling atas itu neraca sebelum penilaian kembali. Nah, sebelum Cantik diterima sebagai anggota sekutu baru, mereka sepakat untuk mengadakan penilaian kembali terhadap aktiva persediaan, tanah, sama gedung. Jadi yang dinilai kembali hanya 3, yaitu persediaan, tanah, sama gedung. Di situ nilai awalnya kan kalau yang persediaan 3,5 juta, setelah dinilai kembali jadi 3.400.000, berarti berkurang 100.000. Terus habis itu tanah yang awalnya 1,5 juta dinilai kembali ternyata jadi 2,5 juta, berarti bertambah 1 juta. Terus habis itu gedung yang awalnya 5.600.000 di situ dinilai kembali jadi 6 juta, berarti bertambah 400.000. Nah, setelah dinilai kembali kita mendapatkan laba sebesar 1.300.000.
ya kan. Laba di situ dibaca laba akibat penilaian kembali adalah sebesar segitu, harus dibagikan kepada para sekutu lama, yaitu Ayu sama Bagus. Jadi sekutu awalnya hanya 2, Ayu sama Bagus. Nah, habis ini mau ketambahan satu lagi Cantik. Nah, pembagiannya seperti apa? Tergantung perjanjian pembagian laba rugi awal. Nah, karena di sini dibagi rata, berarti 50-50. Yang awal tadi kan labanya 1.300.000, itu dibagi rata masing-masing 650.000 ke Ayu sama Bagus. Nah, itu harus dianu dulu, dibikin jurnalnya dulu sebelum Cantik masuk. Jadi jurnalnya bisa dilihat tuh yang paling bawah, tanahnya jadi 1 juta bertambah 1 juta, terus bangunannya juga bertambah 400.000, persediaannya berkurang 100.000, dikredit kan, karena akun normalnya persediaan di debit, karena berkurang berarti dikredit. Sama modalnya masing-masing Ayu sama Bagus bertambah 650.000, jadi catat seperti itu. Terus habis itu bikin neraca yang baru di halaman 6.28. Itu setelah penilaian kembali. Jadi angka-angkanya berubah untuk angka persediaan tanah sama bangunan. Sama gedung. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Jadi neracanya berubah ya, nilai-nilainya yang disesuaikan kembali tadi, yang dinilai kembali. Nah, setelah itu si Cantik menyetorkan aktiva sebesar 2.500.000 yang terdiri atas uang tunai 1,5 sama barang dagangan 1 juta. Nah, itu tinggal dibikin jurnalnya. Untuk Cantik ya, berdasarkan sesuai yang disetor seperti apa. Kasnya bertambah 1,5, persediaan bertambah 1, terus modalnya bertambah 2,5. Setelah itu baru dimasukkan lagi ke neraca yang baru, yang benar-benar sudah persekutuan baru yang ada Cantiknya. Terus berarti nilai kas sama persediaannya ditambahin lagi karena si Cantik nambah di situ. Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau bertanya sampai sini? Jadi prosesnya kalau ada mau pertambahan sekutu baru, yang harus dilakukan pertama kan sudah ada neraca awal. Nah, itu melakukan penilaian kembali. Nah, di situ disesuaikan, dicari kita laba atau rugi setelah penilaian. Andai kata laba, ya berarti labanya dibagi berdasarkan perjanjian awal kepada sekutu lama. Jadi selama sekutu baru belum nyetor, berarti jangan diikutkan ya. Halo? Laba sama ruginya dibagi berdasarkan perjanjian kepada sekutu lama. Setelah itu dibikin jurnalnya, terus dibikin neraca setelah penilaian kembali. Nah, setelah ada neraca setelah penilaian kembali, baru si sekutu baru menyetorkan modalnya. Nah, setelah disetorkan itu dibikin jurnal kan, habis dibikin jurnal baru dibikin neraca yang baru, neraca persekutuan baru. Jadi alurnya seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu alurnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Tapi kan biasanya neracanya kan yang neraca awal sudah ada kan. Jadi di anu kembali, dibikin neraca lagi gitu. Oke.